kurang lebih 1 tahun ya kita tidak bertemu secara offline. Dirasakan pertama itu adalah kita senang karena sekian lama kita tidak bertemu secara offline dan kita bisa berinteraksi dan juga banyak anak yang di sana. Tentunya kita merasa senang dan juga antusias untuk mengikuti latihan-latihan Paskibra ini. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farel Khairul Rumi. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Jember, kelas 11. Untuk seleksi Paskibraka Kabupaten Jember sendiri, dimulai ada 3 tahapan. Jadi, untuk tahap pertama, itu kita tahap administrasi serta pengukuran tinggi badan dan juga berat badan. Kemudian, tahap kedua, kita uji PBB dan tes fisik. Kemudian ketiga, kita pemantapan akhir. Tentu ini adalah keinginan saya sendiri yang dibina oleh kakak-kakak senior kami dari sekolah, sehingga kami bisa mendaftar dan menjadi Paskibraka Kabupaten Jember tahun 2021. Sempat memikirkan bagaimana caranya untuk menjadi Paskibraka Kabupaten waktu SMP. Sehingga ketika kelas 11, naik ke kelas 11, saya ditawari oleh senior untuk mendaftar ke Paskibraka Kabupaten. Sehingga saya melewati beberapa tahap tes dan akhirnya saya menjadi Paskibraka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habibah Nisa. Saya asal sekolah saya dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember. Sekarang saya menempati kelas 11. Menurut saya yang paling susah itu di tes fisik ya, karena banyak yang lemah di fisiknya, mungkin ada yang lari juga kurang bagus, jadi mungkin sering dilatih aja ya, dari pagi itu dilatih setiap harinya lari. Jadi pas nanti lari seleksi itu tidak merasakan sakit. Kalau kekhawatiran pasti ada ya, tapi di sini kita dipaksa untuk mematuhi protokol kesehatan, jadi kekhawatiran itu minim saat ini. Pengalaman yang paling melekat di hati saya itu ketika berkumpul seperti ini, itu kan karena sekarang tidak sekolah, jadi jarang sekali melaksanakan kayak gini ini, jadi itu yang paling melekat menurut saya. Tentu banyak hal yang bisa saya dapatkan dari Paskibra. Yang pertama adalah ilmu bersosialisasi, ilmu tentang adab terhadap senior dan junior, kemudian tentang ilmu disiplin yang serta manajemen waktu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Wantoro. Alhamdulillah saya diberi tanggung jawab sebagai Kasih Kepemudaan. Jelasnya adalah Kasih Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jember. Dan saya di sini selaku penanggung jawab teknis dalam kegiatan Kepaskibrakaan Kabupaten Jember tahun 2021. Jadi proses Paskibraka ini kita mulai 1 Maret, kita mulai pendaftaran secara online selama 3 hari sampai tanggal 4. Karena situasi pandemi, jadi kami melaksanakan pendaftaran secara online dan pada saat pendaftaran tercatat 635 siswa dari berbagai SMA, SMK, dan MA. Kemudian kita lanjut pada seleksi administrasi pada tanggal 5 sampai tanggal 7. Dari seleksi administrasi kita laksanakan dengan sistem gelombang karena situasi pandemi. Jadi setiap gelombang kita laksanakan 2 jam dengan peserta maksimal 200 dalam 2 jam. Sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, begitu seterusnya. Dan pada tanggal 8 hanya tersisa 369 siswa-siswi untuk lanjut ke seleksi fisik. Kita laksanakan di Stadion Noto Hadinegoro mulai tanggal 7. Kita laksanakan seleksi fisik sampai tanggal 8. Karena situasi pandemi dan prokes yang harus kita laksanakan, maka hal ini kita lakukan secara daring. Sehingga pengukuhan kemarin
yang kita laksanakan pada tanggal 12 itu kita laksanakan secara daring di Aula PB Sudirman. Mereka dikukuhkan oleh Bapak Bupati, perwakilan ada 7 orang, 2 cadangan, jadi totalnya 9 orang yang dikukuhkan di Aula PB Sudirman. Yang selebihnya mereka kita suruh pulang sesuai domisili masing-masing, mengikuti acara pengukuhan secara daring bersama camat, Kapolsek dan Ramil wilayah setempat. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan anak-anak secara resmi sudah dikukuhkan oleh Bupati Jember. Nama saya Wawan Wardoyo, pangkat pembantu Letnan 1. Saya dari Kodim 0824 Jember. Saya di bagian Staf Op Kodim 0824 Jember. Untuk tahun 2021, perlu diketahui karena masih masa pandemi COVID-19, untuk latihan dipersingkat. Biasanya kita mulainya itu tanggal 26 Juli, tapi karena masih masa pandemi, akhirnya latihannya dimulai tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 17 Agustus. Jadi waktu yang ada kurang lebih 12 hari, dipotong 2 hari untuk acara gladi pengukuhan dan acara pengukuhan. Jadi efisien waktu yang kita ada adalah 10 hari. Dengan waktu yang mepet dan singkat tersebut, banyak kendala yang kami hadapi. Kendala yang pertama adalah masalah kekompakan. Yang kedua adalah masalah materi-materi yang ada dalam paskibraka tersebut. Materi-materi yang dasar adalah pengetahuan baris berbaris. Yang pertama adalah sikap sempurna, lencang kanan, hormat, langkah tegap, sama jalan di tempat. Itu adalah materi-materi yang dasar, materi-materi yang utama. Banyak dari anak-anak paskibra ini masih belum mengerti, karena mungkin juga dari sekolahnya juga masih daring, terus pelaksanaan di sekolah juga pada saat seleksinya itu juga daring. Akhirnya kendala pada saat penyamaan persesi, pada saat latihan bersama tanggal 5 Agustus itu masih banyak tidak kekompakannya. Harapan kami semoga pada saat pelaksanaan penaikan atau pengibaran dan penurunan nantinya diharapkan tidak ada yang sakit. Itu yang pertama. Harapan yang paling kami inginkan bersama pelatih-pelatih yang lain, situasi pandemi ini anak-anak bisa melaksanakan tugas secara full time. Artinya semua bisa melaksanakan tugas dalam rangka pengibaran bendera. Pasti yang harapan pertama kita adalah pengibaran serta penurunan bendera merah putih itu berjalan dengan lancar, hikmat, dan juga bisa terlaksana dengan baik. Bisa dilaksanakan pengibaran dan penurunan bendera merah putih dengan lancar. Moto yang ada sekarang, Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Tentunya kalimat ini bukan serta-merta turun dengan hanya sekedar lewat kalimat saja. Tentunya ini sudah menempel dengan adanya kondisi saat ini. Kita sedang dilanda COVID yang memang sangat luar biasa. Tentunya dengan adanya Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh, ini menjadi motivasi kita bersama.